Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke minggu ke-6 ya. Jadi hari ini kita belajar tentang autentikasi dan otorisasi user. Terkait masalah teorinya nanti akan dijelaskan di sesi perkuliahan teori ya. Di sini kita akan mencoba untuk langsung loncat ke job sheet-nya seperti itu. Jika dilihat dari job sheet-nya, di sini kita akan belajar mengenai ini ya, beberapa bagian pokoknya, yaitu gimana caranya mengautentikasi ya, koneksi ke SQL Server, kemudian login database ya, dan user permission itu seperti apa, otorisasi seperti apa, dan seterusnya. Di sini untuk praktikumnya dimulai dari halaman ke-11 ya. Di situ nanti kalian akan belajar tentang autentikasi ya, kemudian otorisasi seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan percobaan dan latihan praktikum di halaman ke-16. Jadi sekilas dulu ya, perbedaan autentikasi dan otorisasi ya, seperti itu. Autentikasi atau bahasa Inggrisnya authentication itu lebih ke tentang proses identifikasi pengguna dan proses verifikasi pengguna, itu untuk autentifikasi ya. Di sini misalkan ya proses untuk penulisan penginputan ya username sama password seperti itu udah masuk proses autentifikasi. Kemudian kalau otorisasi ya atau authorization itu adalah proses pemberian hak akses, permission apa saja yang dibolehkan di pengguna itu. Jadi proses dalam suatu sistem ya, di database itu ada yang pertama authentication terlebih dahulu, kemudian authorization seperti itu, atau autentifikasi terlebih dahulu kemudian otorisasi, sama aja seperti itu ya. Jadi autentifikasi itu ngecek siapa kamu, apakah kamu sudah benar-benar di sini sebagai user atau klien di sistem tersebut, apakah sudah benar itu, seperti itu. Makanya kan ada loginnya dengan cara memasukkan username atau password. Jika benar ya, diverifikasi benar, kemudian kita masuk ke proses otorisasi. Misalkan di situ ada hak akses ya, jadi misalkan user A boleh ngakses ini aja, user B boleh ngakses menu-menu ini aja, seperti itu adalah otorisasi. Nah ini ilustrasinya ya, untuk autentikasi kita masukkan username atau password, kemudian diverifikasi apakah itu benar user yang bisa mengakses sistem tersebut ya. Kemudian setelah itu ada proses authorization yaitu memberikan proses permissionnya untuk user A misalkan dia permissionnya apa saja, untuk user B permissionnya apa saja, jadi tergantung jenis atau tipe usernya seperti itu. Nah itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Di job sheet kali ini kita akan mencoba mengulas masalah itu, khususnya di SQL Server ya. Kita kembali lagi ke job sheet, jadi kita langsung aja loncat ke job sheet halaman ini ya, halaman 11 ya. Di sini nanti kalian diminta untuk langsung merun atau menjalankan file setup SQL ya. Ada file setup SQL itu nanti akan diupload di LMS. Di situ kalian langsung jalankan. Tetapi sebelum dijalankan silakan dicek terlebih dahulu ya. Dicek terlebih dahulu masalah peletakan backup database-nya. Ini yang diupload di LMS itu nanti kalian cross check terlebih dahulu. Nah di sini kan ada alamat atau path untuk peletakan database ya, backup database-nya. Nah ini disesuaikan dengan folder kalian masing-masing. Jadi sebelum di run semuanya kalian sesuaikan terlebih dahulu, diubah terlebih dahulu untuk yang ini. Ini saya ubah terlebih dahulu ya. Nah ini yang saya ubah untuk database-nya, peletakan file path untuk database market dev-nya udah saya sesuaikan dengan folder yang ada di komputer saya ya, yang ini. Kemudian di bawah-bawahnya nanti juga ada yang perlu disesuaikan ya, untuk
ini nanti akan buat database mismatch ya. Kemudian backup filenya disesuaikan. Terus nanti juga akan membuat database language detail. Alamat path-nya juga nanti disesuaikan. Terus backup filenya juga alamatnya nanti disesuaikan dengan komputer masing-masing ya. Oke, sekarang kita langsung run aja ya semuanya. Kita run source yang ini, execute. Kita tunggu aja. Nah, kemudian saat proses selesai ya, nanti akan tampil seperti ini. Jangan lupa nanti untuk yang bagian authorization ya, di sini itu diubah sesuai dengan komputer kalian. Ya, lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Server yang sedang aktif itu yang mana? Kalian misalkan kalau terlalu panjang seperti ini, kalian bisa cek aja di sini ya, bisa connectionnya yang mana? Yang bagian bawah ini. Ini kan sama. Yang ini ya. Kalau misalkan terlalu panjang, kalian bisa copy aja yang dari sini, di copy terus di backslash kasih nama connectionnya yang sekarang sedang running itu apa, yang ini. Oke. Kemudian jika sudah ya, kalau kalian perhatikan lagi di setup itu, silakan di scroll ya, diperhatikan codingannya yang di situ. Kita nanti akan buat login ya. Di situ ada login yang namanya promote app ya. Nah, ini dengan passwordnya ini ya, passwordnya. Kalau kalian mau ngecek loginnya, itu bisa dicek di, ini kan server kita ya, kita cek di bagian folder security. Awalnya kan seperti ini, dicek di security aja, kemudian dicek login. Nah, di sini sudah ada login promote app yang sudah dibuat. Kemudian untuk database yang lainnya juga sudah dibuat ya, mode DB sudah ada, market dev ya, tadi juga sudah dibuat seperti itu. Kemudian bisa, bila kalian perhatikan lagi, di situ ada create database user language detail ya. Di situ nanti di-create lagi untuk tabelnya. Di situ ada tabel DBO language ya. Kemudian mereka create login di sini. Ada login LD user. Nah, itu bisa lihatnya di mana? Jadi di database yang ini, language detail. Kalau sudah berhasil diklik, nanti pilih folder yang security, kemudian pilih lagi yang user. Nanti bisa lihat user yang aktif di database tertentu ya. Di sini dalam hal ini language detail itu yang apa saja. Di sini ada LD user yang barusan dibuat seperti itu. Kalau ada DBO, nah semua database ada user bawaannya yaitu DBO. Di situ semua ada ya. Di sini seperti super user, di situ user default di SQL Server. Oke, kalau sudah berhasil di run semua setupnya, kemudian kita langsung loncat ke step yang selanjutnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya, di sini itu kita sudah sampai ke tahap yang ini ya. Kemudian kita langsung connect ke database kita, kemudian kita membuat login baru. Kalau di sini create login atas nama user yang sedang dicontohkan ya di sini ya. Ini disesuaikan dengan user yang ada di komputer kalian, seperti itu. Jadi cara mengetahui user di komputer kalian kan kalian bisa pakai di menu setting ya. Terus kalian masuk ke user ya, atau family and other user. Di situ kalian bisa cek user yang ada di situ siapa saja, seperti itu. Atau kalau misalkan belum ada user, cuma satu user ya, yang user sekarang kalian pakai. Contohnya sekarang yang saya pakai di sini usernya sama seperti yang di setup tadi, yang ini ya. Terus di sini misalkan saya ingin bisa login di SQL Server dengan menggunakan user yang lain. User yang aktif sekarang adalah ini. Kemudian user yang ada di komputer saya ada beberapa, misalkan ini. Atau misalkan kalau belum ada, kalian bisa add ya, add user ya, misalkan add a family member di sini. Kemudian salah yang ini ya, yang other user, add ini, pilih aja yang ini biar tidak membuat biar tidak membuat email baru lagi, pilih yang ini.
terus add user without a Microsoft account. Nah, terus kalian create lah usernya di situ, kalian sesuaikan ya. Terus di next, setelah di next oke, otomatis terbuat user baru. Ya, ini saya close saja karena sudah ada usernya. Saya coba pakai yang ini, local account yang Puspa yang ini ya. Kita tuliskan seperti apa ya, alamat domain kita sekarang kan di sini ya. Jadi kalau kalian lihat di demo ini adalah create login, ini adalah domainnya dan ini adalah user yang ada di laptop kalian. Kemudian dia login menggunakan autentikasi dari Windows seperti itu. Jadi domainnya disesuaikan ya di sini, kemudian user yang ada disesuaikan. Kita run ya, otomatis di sini nanti di database MarketDev ya, saya use MarketDev, yaitu ada login yang ini. Kemudian kalau mau ngedrop pakai mana? Nah, ini pakai drop login, nama user yang di atas. Misalkan nggak jadi create login yang ini, mau di drop aja, kita bisa pakai drop login seperti itu ya. Ini saya create login dulu. Nah, setelah berhasil kita langsung pakai perintah ini, select bintang dari SQL Server Principal di sini, dimana type-nya adalah S sama U. Di sini sebenarnya type-nya itu banyak. Kalau kalian select dari server principal ya, di sini principalnya ada principal ID-nya, ada namanya ya di situ. Ada type-nya, ada macam-macam, ada S, R, C. Kita pilih yang S sama U di sini. Kalau setelah ini kalian sudah execute, pasti ya nanti ada. Nah, ini user yang sudah berhasil dibuat. Ini nanti di capture ya kalian. Yang bagian ini di capture hasilnya nanti seperti apa. Kemudian ini ya yang tadi disebutkan ada macam-macam tipenya principal. Jadi di principal itu lebih seperti user atau group ya, yang bisa mengakses ke database kita seperti itu ya. Tipe-tipenya ada bermacam-macam, ada S, U, G, R dan seterusnya. Nah, tadi yang di select itu adalah tipenya kita coba ya, S sama U. Kalau kalian cross check lagi, S sama U adalah SQL login sama Windows login, karena tadi kita adalah meng-create usernya itu berdasarkan login Windows ya, from Windows tadi kan source-nya seperti itu, berarti itu udah masuk yang U seperti itu. Nah, yang tipe yang lainnya kalian bisa cross check jenis-jenisnya itu di doc.microsoft.com. Di situ ada banyak tipenya seperti itu. Terus kita kembali lagi ke sini ya. Kalau kalian lihat kan karena ini ada U ya, tipe U, tadi tipe U adalah Windows login. Kenapa Windows login? Karena tadi kita, ini saya close, create loginnya dari Windows. Jadi dia yang ini itu U tipenya. Oke. Kemudian itu cara create login. Kemudian kita bisa membuat login lagi dengan cara seperti ini ya. Kalau seperti ini kita membuat SQL Server login ya, namanya ini, kemudian passwordnya ini, misalkan seperti itu. Kita run aja. Nah, ini setelah di run hasilnya ini ya. Kemudian kita bisa ngecek lagi ya, nanti kita coba running lagi di SQL Server Principal apakah ada yang baru. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya, kalau ini adalah tipenya S. Kalau tipenya S itu berarti ini untuk SQL Server login ya. Sedangkan yang di atas ini kita buat Windows login. Oke. Terus ada lagi nanti kita cara membuktikannya ya, kita bisa langsung masuk ke menu connect. Kita coba dulu ya. Nah, ini kita harus pindah user dulu teman-teman. Kalau kalian coba yang ini ya, yang ini kebanyakan di Windows nanti juga akan muncul pesan error. Jadi seperti yang ada catatan di Jobsit ya, tergantung versi Windowsnya. Biasanya dia ada yang mau langsung kita login pakai yang versi yang ini ya, langsung create login yang ini ya, tanpa ada nama domain sama username-nya, langsung login pakai itu. Biasanya ada versi Windows yang bisa seperti itu, tapi ada juga yang nggak mau seperti itu. Sekarang saya coba praktekkan dengan
user yang lain, otomatis nanti saya akan pindah ke user yang beda. Jadi beda user ya, nanti kita pindahnya di user yang Puspa tadi, saya switch komputer habis, switch user habis ini ya. Oke. Oke, ini masuk user baru ya. Kita cek user barunya. Oke, nah ini ada. Jadi ini sudah pindah user ya, teman-teman. Kalau kalian cek, nah di sini udah masuk ke user yang Puspa. Ditunggu dulu. Nah, di sini udah kelihatan ya, tadi kita udah create user ya, user baru dengan nama yang ini Puspa. Terus udah, kita langsung login aja, kita langsung connect. Dan sudah bisa connect ke database yang tadi. Jadi ini sudah beda user ya. Nah, ini udah berhasil connect. Jadi kita ini tadi connect pakai login yang ini. Nah, sekarang login yang aktif itu yang ini. Kalau yang sebelumnya tadi kan iText ya. Terus yang sekarang adalah yang ini. Nah, itu aja. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang ini ya, login yang sebelumnya dibuat ya dengan nama Puspa, kemudian passwordnya 12345. Kalau kalian lihat ya di servernya ini udah ada login ini. Kemudian kita klik login lagi, database engine. Kita pakai yang SQL Server Authentication ya. Di sini pilih username-nya, terus kita ketik passwordnya seperti yang itu. Kita klik connect. Nah, ini sudah bisa connect ya. Misalnya jika teman-teman belum bisa connect ya, itu bisa dilihat di properties. Kemudian nanti kita masuk ke security. Bisa jadi ininya masih Windows Authentication mode, masih satu ini aja, belum dua yang ini. Misalkan masih yang atas ini aja, diklik yang bawah ini, kemudian klik OK, seperti itu ya. Oke.